Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang dan selamat beribadah. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dengan penuh sukacita. Mari kita menyimak warta gereja pagi hari ini. Yang pertama, doakan gembala sidang kita bersama panitia PI dan beberapa anggota gereja akan survei pelayanan ke TPW Sri Mulyo Tulang Bawang, Lampung pada tanggal 28 sampai 31 Juli 2023 agar kiranya perjalanan dan pelayanan di sana dapat berjalan dengan baik. Kemudian doakan rencana retreat murid kelas 6 SD bersama SMP dan SMA bekerja sama dengan World Life pada tanggal 2 sampai 4 Agustus 2023 di Villa Mutiara Gadok, Puncak. Kemudian yang berikutnya PBI BPD Rayon Barat akan mengadakan persekutuan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 jam 6 sore bertempat di GBI Pertama Simone. Pembicara Pendeta Daniel Trianta dengan tema menembus kemustahilan. Bagi kaum pria yang mau ikut silakan mendaftar di grup WhatsApp PBI. Kemudian kami menyambut saudara yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini, Saudara Lestin Suryani dari Jalan Melati Indah dari Gereja GKI Surya Utama. Kami persilakan berdiri. Oh iya, selamat datang. Yang kemudian ada satu lagi Arisatan dari Gereja Santo Matias dari apartemen City Park. Oh iya, terima kasih atas kehadirannya. Kami mengundang saudara dapat bergabung dalam ibadah kita minggu depan. Baik, kita akan masuki ibadah kita pagi hari ini. Kita mau datang dengan kesungguhan hati kita. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita datang mau menyembah dan memuji muliakan Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita akan naikkan pujian. Ku percaya, ku bersyukur Bapa. Sidang kami undang untuk bangkit berdiri.
besar, Engkau Allah kami yang penuh kuasa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang sempurna bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengerti segala perkara yang terjadi bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau kuasa-Mu hadir di tempat ini. Bapa, kami menyerahkan Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau mau menjamah hati kami, Kau mengurapi kami, setiap kami yang hadir ya Bapa, agar ibadah kami ini boleh berkenan kepadamu ya Tuhan, dan menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang dipersilakan duduk kembali. Kita akan terus memuji-muji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan naikkan pujian medley Ku Bersandar Pada Yang Kekal, disambung dengan segala puji syukur. Kita boleh bertepuk tangan. Yeah.
ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus Ngatimin dengan judul Bersyukur Saja. Sebelumnya kita akan mendengarkan laporan dari anak-anak muda, laporan IBYC dan persembahan pujian dari PKMB. Kami persilakan. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya grogi banget dari berapa hari lalu. Gitu. Ya, jadi ini laporan yang sudah saya siapkan ya, karena balik lagi ya, karena saya grogi, jadi saya nyiapin laporan ini setelah ibadah di Gubeng. Ya udah ada nih. Gitu. Saking saya takutnya. Nah, oke, mungkin buat opening kali ya kita. Nah, opening kali ya. Jadi di Cengkareng Indah ini dari since day one kalau kata orang-orang. Eye-catching di IBYC. Sebenarnya baju kita warna lilac Bapak Ibu ya, lilac purple, itu purple. Tapi orang-orang kenalnya pink fearless. Ya sedih dikit sih tapi ya gak apa-apa. Oke, jadi kita tuh punya yang lagi tren di TikTok, tapi kita pakai, kita ganti. Kayak gini bentuk jarinya. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu jemaat semua untuk angkat tangannya kayak gini, dan ini teman-teman akan jadi contoh juga, bisa lihat. Kata-katanya apa? Pan, CI semakin di depan. Nah, eta kata-katanya. Yuk kita sama-sama angkat tangan, kita sama-sama bilang. 1, 2, 3, 4. Pan, CI semakin di depan. Oke, terima kasih. Ya. Karena itu semua sebenarnya kayak lucu-lucuan, tapi itu juga jadi harapan kita kalau anak-anak muda Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah bisa semakin di depan, semakin maju dalam melayani di gereja lokal ataupun di luar gitu. Nah, saya mau menyampaikan pertama laporan basic. Kita terima kasih sebelumnya untuk Bapak Ibu semua yang sudah mendukung kami baik dalam doa maupun menguatkan kami secara mental untuk kami bisa optimis. Bisa nih kalian berangkat 20 orang ke Surabaya tuh bisa gitu. Terus juga mendukung dalam program kami seperti bazar contohnya. Terima kasih banyak ibu-ibu yang mensupport kami juga. Nih makanan gitu, jual aja gitu. Terima kasih semuanya. Sampai pada akhirnya di tanggal 28 Juli teman-teman dari Jakarta berangkat sampai di Surabaya dengan selamat, dan juga kita ada 20 totalnya di sana. Semua mengikuti acara dengan betul-betul serius gitu, dari walaupun terlihat mustahil dari awal. Kita tahu bahwa acara itu jam 7.30 kita harus ada di depan teras venue. Dan kita akan pulang jam 9.30 malam. Itu terdengar mustahil buat kita. Apakah kita bisa 3 hari kita lakukan itu secara berturut-turut? Nyatanya dengan berkat Tuhan kita diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi kesehatan. Tentu saja dengan dukungan doa Bapak Ibu Saudara semua. Dan beberapa teman di sana sebenarnya ada yang tepar ya. Jadi sebelum berangkat ada adik kita yang manis yang pas mau berangkat kerokan dulu gitu ya, ada Agung gitu. Jadi di sana juga sebenarnya dia izin pulang karena flu. Jadi dia izin pulang. Saya tuh saya jujur aja ya, kayak Agung, Yesa yang cowok-cowok ini yang kecil-kecil ini, saya agak suka trust issue gitu. Jadi kayak ini beneran gak sih sakitnya? Tapi Agung waktu WhatsApp saya langsung iya, kenapa? Hidungnya udah merah. Hidungnya bener-bener merah tuh. Kayak tapi dia setelah itu kita ngumpul-ngumpul, tiba-tiba Agung balik. Loh kok balik? Kita kan hotel sama venue deket ya. Gitu, kok balik gitu. Oh enggak mbak, gue tuh balik soalnya kan nanti KKR, puji Tuhan gitu, keren banget. Kayak wah memang di situ, nah sesuai tema kita tuh di sana dididik bener-bener all out. Nah ada 3 highlight ayat yang mungkin Bapak Ibu juga bisa buka di dalam Lukas 14. Kita benar-benar diajar untuk ini. Nih. Dari yang Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Selanjutnya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku,
ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kita diberikan dasar yang sekeras ini. Memang pengajaran firman itu ya begini gitu loh. Apalagi kita anak-anak muda ya, gak bisa dididik yang lembek-lembek. Kalau dilembekin dikit melewat soalnya anak-anak muda tuh. Jadi kalau kita benar-benar dari firman Tuhan kita diajarkan benar-benar kayak gini. Dan kalau merasa emang harus tinggalin semuanya, ada satu lirik lagu yang sering terngiang-ngiang di kepala saya berbicara gini, leave it all behind. Ya udah tinggalin aja gitu, kayak karena kalau kita emang tujuannya benar, misalnya kalau pandangan arah mata kita benar ke Tuhan Yesus aja, ya pasti kita jalannya akan disertai, bukan dimuluskan, bukan diluruskan, enggak, tapi disertai. Apapun bentuk jalannya pasti kita bisa melewatinya. Nah, karena kita di sini dididik untuk start dari think out sampai kepada reach out. Kita dididik untuk bisa siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita mau sama-sama rendah hati dan belajar. Karena kita ini memang sudah dipilih jadi anak-anak Allah dan peran kita adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Allah gitu. Makanya di IBYC ini kita diajarin untuk reach out, kita dikasih dasar-dasar yang kayak gini gitu. Kalau kita mau pergi, mau melayani Tuhan, ya memang sudah resikonya kalau apa yang ada di rumah kita, ya kita tinggalkan. Mau kakak kita, mau ayah kita, mau ibu kita. Saya berpikir, misalnya nih kayak saya nih, cuma berdua sama mama saya gitu kan. Mama saya pergi pelayanan, meninggalkan saya. Gak apa-apa kalau itu harus dia lakukan, itu untuk Tuhan. Memang sudah seharusnya begitu. Caranya gimana biar saya nggak ditinggal sendirian? Ajak saya juga pelayanan. Mungkin Bapak Ibu bisa belajar seperti itu juga. Caranya gimana? Kalau saya tidak bisa nih meninggalkan anak saya, ya udah ajak aja. Jadi tidak ada yang salah dari mengajak keluarga kita. Jadi dari kata-kata ini mungkin ya kita meninggalkan harta yang berharga, tapi kita juga bisa berkomitmen sama seperti beberapa tokoh di Alkitab, yaitu aku dan seisi rumahku akan bersama-sama beribadah dalam rumah Tuhan. Itu. Kita diajar untuk itu. Nah, kemudian untuk puji Tuhan Bapak Ibu, selama kita mengikuti setiap acara dengan sepenuh hati, kita mempersiapkan betul-betul hati kita, walaupun kita capek, kita harus bisa tidur secukupnya, makan yang enak-enak gitu, biar nyaman lah 3 hari itu bisa berjalan dengan baik. Sampai pada akhirnya hari pertama, hari kedua, dan walaupun kita digoncang oleh gempa 6,7 skala Richter, tapi iman kita nggak goncang. Ada 5 orang yang mengambil keputusan dalam KKR dan 4 orang mengambil komitmen di dalam IBYC. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Itu dari kita ya, itu cuma dari kita doang. Kalau yang lain nggak tahu berapa ratus ya totalnya ya, tuh banyak banget. Nah itu terus. Di GBI Gubeng, puji Tuhan kita bisa pelayanan ya melalui persembahan pujian, dan di sana juga setelah itu kita enggak yang kayak langsung udahlah capek tidur, enggak. Ya namanya anak muda ya, kayaknya kalau capek cuma di pikiran doang, aslinya bakal jalan terus. Kita jamming tuh ngapain? Main-main gini, main musik, present worship bareng-bareng tuh, Vincent tuh si paling present worship. Nah dia tuh present worship, terus orang udah pada tidur juga dia masih aja present worship, enggak kelar-kelar. Gitu, kita kenalan sama anak-anak baru di sana, bahkan ada beberapa dari teman kita yang menemukan abang baru, gitu kan? Kayak siapa? Boleh angkat tangan tuh, yang abang yang pada akhirnya sebelum pulang mereka dikasih apa coba Bapak Ibu? Kasih bekal nasi babi. Mantep banget tuh, emang gitu. Jadi itu sangat-sangat puji Tuhan gitu, kayak kasih persaudaraan yang bisa terjalin melalui IBYC ini ya, kasih persaudaraan dan kasih-kasih yang lain. Kita nggak tahu apa ya, kita bisa lihat nanti di videonya. Oke, nah terus pas kita pulang di tanggal 2 Juli ya, ini lucu sih Bapak Ibu, kita tuh sudah merencanakan ya tapi namanya manusia berencana, Tuhan yang berkehendak ya. Jadi kita nggak dapat kereta yang nyampe Jakarta jam 00 tuh, kita nggak dapat. Kita dapatnya nyampe jam berapa? Jam 3 subuh. Gitu. Jam 3 subuh, dan setelah itu beberapa dari teman kita, Odi langsung sidang magang. Langsung nyampe, tidur bentar, langsung untungnya bangun gitu ya, langsung sidang magang. Terus Vincent juga langsung kerja, mana katanya lembur, baliknya jam 6 sore gitu kan.
Ya udah, jadi puji Tuhan mereka sampai hari ini ya sakit dikit-dikit lah, kita semua sakit dikit-dikit tapi masih nggak apa-apa, masih kuat. Gitu, benar-benar kita berterima kasih dan di sana juga kita diajar keras dalam kelas-kelas. Di dalam kelas-kelas. Mungkin ini nanti bisa ngobrol sama anaknya masing-masing atau ngobrol nanti sama anak-anak pemuda dan remaja yang ikut. Kalau di kelas saya pribadi itu namanya musik ministry. Nah, musik ministry karena ada kata ministry-nya, kita nggak belajar musik, malahan kita belajar bagaimana menjadi seorang pelayan musik yang hidupnya juga berkenan kepada Tuhan gitu. Jadi di situ pembicaranya Echa Sumantri. Dia seorang profesional dan dia seorang anak dari seorang profesional. Buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang tahu les-lesan itu ada tuh punya bapaknya dia. Kita kan kadang suka mikir ya, emang orang jago kalau udah jago tetap belajar. Ternyata dia adalah seorang yang selalu merasa untuk pelayanan kepada Tuhan yang adalah Raja itu nggak bisa kita main-main. Dia pernah ikut di proyek orkestranya Erwin Gutawa. Satu lagu ngulik selama 2-3 jam. Nah, kita kalau ibadah paling berapa lagu? 7 lagu, 8 lagu, 10 lagu. Waktunya 2 jam doang, mentok-mentok 3 jam. Nah, cuman nggak apa-apa, maksudnya kita nggak pernah mempermasalahkan itu, tapi di luar itu kita sebagai diri kita sendiri, kita harus sadar kalau memang saya berniat pelayanan di musik. Saya sendiri jadi di situ saya tertegur di situ saya kayak ketembak, wah gua banget nih, saya tuh malas ngulik Bapak Ibu. Gitu, jadi kayak, setelah ini nggak boleh kayak gitu. Orang yang jago aja, dia selalu meluangkan waktunya. Tarafnya orang ini tuh konser dan ada yang lain-lain. Bahkan dia sekolah teologi. Buat apa? Buat mendampingi dasarnya dia gitu ya. Mungkin iya pelayanan di musik, tapi dia butuh mempelajari Alkitab lebih dalam supaya pelayanannya itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan yang selama ini dia percayai gitu. Jadi kayak gitu. Nah, mungkin tips untuk Bapak Ibu Saudara juga yang misalnya singer atau MC dan merasa kayaknya suara saya hari ini agak kurang-kurang ya. Mari kita bisa melihat diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri, atau menunjuk orang yang memang dekat dengan kita. Kalau gue lagi pelayanan, lu tolong ya dengerin gue, ntar kasih tahu ke gue salahnya di mana. Itu guna kita sebagai sahabat, guna kita sebagai seorang teman saling memperbaiki, saling introspeksi. Dan itu yang tentu saja baik, menurut saya baik untuk menolong kita semakin maju. Karena tujuannya ya balik itu tadi, untuk pelayanan kita melayani seorang raja di atas segala raja gitu. Itu yang diajarkan di dalam kelas saya, musik ministry dan beberapa teman. Nah, yang saya tahu juga di tempat kelas yang lain kayak Mbak Fani sama Nino itu diajar untuk ngomong bahasa isyarat. Bahasa isyarat, bagaimana bisa berbicara dengan teman-teman kita yang mungkin berbeda dengan kita gitu. Jadi ya reach out itu kemana-mana ke siapapun gitu. Jadi itu bekal yang sangat baik sih menurut saya. Sampai kita lagi makan malam ya kita bahas, Nino gimana Nino namanya gitu. Mbak Fani gimana caranya kayak gitu. Kita bisa tanya-tanya kayak gitu juga ke mereka. Itu yang dipersiapkan untuk kita selama IBYC. Nah, udah itu saja yang mungkin akan saya sampaikan. Setelah ini ada video yang bisa ditonton oleh Bapak Ibu Saudara. Jeng. Mungkin ada yang bisa minta tolong untuk mematikan lampu. Oke. Ya, silakan disetel ya. Halo. Halo Mbak. Aku selalu heran. Apa gunanya kita datang ke gereja? Isinya cuma bersekutu, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Katanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Padahal itu kan waktunya libur, kita main bareng temen, bahkan malam mingguan sama pacar. Lalu, kenapa kita harus setia? Everybody let's shout to God! Come on! Kalau declare,
And now, let your fire burn within us. Can everybody say yeah? Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naga pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naga pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Everybody clap your hand, come on. Everybody gets involved. Roh Kudus membakar setiap kami. Yeah, yeah. Naga pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh. Aku mengerti sekarang, bersekutu ke gereja bukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Memiliki komunitas pemuda Kristus, baik di lingkup gereja, BPD, nasional, bahkan internasional. Dan mendapatkan pasangan loh. Tolong doakan jodoh kami ya. Yuk bergabung bersama aku dalam persekutuan kaum muda dan remaja Cengkareng Indah setiap hari Sabtu jam 5 sore.
Apakah kamu selanjutnya? Kan nanti tinggal dimasukin aja ke videonya ya, nggak usah direkam-rekam. Iya juga. Iya juga. Ya jadi ikutin dulu. Hapus ah. Oke. See you and God bless you. Nah, apakah kalian selanjutnya? Ya. Ya, jadi itu Bapak Ibu, kita nggak pulang langsung tiba-tiba jadi malaikat, enggak. Justru ini titik pertama kita belajar mau berkembang bersama-sama. Jadi kembali lagi, saya percaya tanpa saya perlu memohon pasti Bapak Ibu Saudara mendukung kami semua di dalam doa untuk pertumbuhan dan perkembangan kami dalam kerohanian kami. Dan buat teman-teman yang mungkin belum ikut PKMB, sekali lagi mau diajak setiap Sabtu jam 5 sore di sini aja, nggak kemana-mana. Ayo kita sama-sama ikut PKMB dan ayo sama-sama bareng kita tanggal di tahun 2025 ke Solo sama-sama di Surakarta buat ikut IBYC. Oke, keundang buat teman-teman semuanya bisa ke depan, kita mau mempersembahkan pujian, lagu temanya IBYC.
disambut ya. Mari kita beri aplaus lagi untuk anak-anak kita. 4 hari menjelang mereka berangkat ke Surabaya, saya ketemu mereka, 20 pemuda ini. Walaupun yang 2 ada di luar kota tetap pakai Zoom. Salah satu pesan saya adalah yang pertama, temukan sebanyak mungkin teman di sana. Jangan selama beberapa hari hanya kumpul dengan sesama dari Cengkareng. Buyar, saya bilang. Temukan, dapatkan sebanyak mungkin teman. Dan saya mendengar memang begitu. Mereka membaur, tidak hanya kumpul satu gereja. Yang kedua saya pesan kepada mereka, dapatkan sebanyak mungkin materi. Itu berarti kalian harus betul-betul memanfaatkan waktu yang ada. Ya, memanfaatkan waktu yang ada sekalipun saya mendengar padat, saya bilang begitu. Acaranya padat, tetapi justru disitulah dapatkan sebanyak mungkin materi. Dan tergambar seperti yang disampaikan oleh Elin, bahwa mereka benar-benar mendapatkan banyak materi. Yang ketiga, ini yang juga sangat penting, jangan diabaikan. Temukan calon pasangan hidupmu di sana. Enggak boleh banyak-banyak, hanya satu saya bilang. Kalau tadi teman sebanyak mungkin, materi sebanyak mungkin, temukan satu saja. Dan saya mendengar lirih, katanya sudah ada beberapa yang sampai hari ini WA-an dengan rutin. Gitu. Doakan, jalin dengan baik, dan betapa bahagianya kalau kalian dikirimkan seorang calon suami sesama baptis. Ya, jadi maunya saya sih segereja gitu ya. Nah, tapi segereja juga nggak boleh, ya kan? Segereja bagaimana gitu kan? Segereja, sesama anggota gereja, lalu BPD, kemudian nasional, bahkan siapa tahu dapat bule karena ikut kegiatan internasional. Tahun 2025, saya mendengar EBWIC akan dilaksanakan di Solo, dan mereka pesan, Pak Pendeta harus hadir karena dekat. Karena 2 kali EBWIC saya tidak bisa hadir. Kebetulan ada kegiatan di luar, dan doakan supaya Pak Pendeta bisa hadir ya. Masih ada dan bisa hadir, gitu ya. Ya, masih ada dan bisa hadir. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kira kita perlu mendukung anak-anak kita. Gereja ini akan terus bertumbuh karena ada anak-anak, ada remaja, ada pemuda, dan terus menerus. Tanggal 5 Agustus hari Sabtu, mereka akan mengadakan kegiatan spesial. Akan dihadiri oleh sekitar 20 remaja dan pemuda dari Amerika. Luar biasa, tepuk tangan. Kerjasama dengan World Life. Kemarin retreat, dan tanggal 25 akan bersama-sama dengan pemuda-pemudi kita, sekitar 20 remaja pemuda dari Amerika akan bergabung bersama-sama dalam acara istimewa, rangkaian kegiatan ulang tahun pemuda. Ya, jadi luar biasa kita diberkati oleh Tuhan. Dan silakan para pemuda remaja bergabung bersama-sama jam 5 sore seperti disampaikan tadi. Sekarang saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Sudah jam 10 lebih. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih oleh karena Engkau memberkati anak-anak kami, kaum muda, yang terus bertekad untuk bertumbuh di dalam Tuhan.
yang terus bertekad untuk melayani Tuhan, yang terus bertekad untuk menjadi murid Kristus dan memuridkan orang lain. Biarlah Engkau memberkati kaum muda remaja khususnya, terus bergerak maju, semua remaja pemuda di gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau Roh-Mu yang kudus menolong kami, membimbing kami, menerangi hati pikiran kami, bahkan menguasai kami, agar kami fokus kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan membuka kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat 7 sampai yang ke-11. Yakobus pasal yang kelima, ayat 7 sampai yang ke-11. Bapak Ibu memperhatikan di situ, dan saya mengawali akan membaca bagian yang lain, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya mengulang Bapak Ibu Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasanya amat sangat mudah ketika suasana keadaan kehidupan kita baik-baik saja, lalu diminta untuk mengucap syukur. Seperti saya dan kita semua patut mengucap syukur oleh karena adanya kerjasama gereja ini dengan World Life, di mana pengurus pemuda beberapa kali telah dilatih bagaimana mereka menjadi seorang murid Kristus dan pada akhirnya bekerja untuk Tuhan, memuridkan orang lain. Baru saja bekerja sama dengan World Life hari Kamis sampai Sabtu kemarin, gereja ini yang dipercaya oleh Tuhan untuk memiliki sekolah, mengadakan retreat yang tidak seperti biasanya. Diadakan biasanya semalam, tetapi ini 2 malam 3 hari. Lagi-lagi oleh karena Tuhan yang memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Lagi-lagi karena Tuhan yang memberkati sekolah, sampai pada akhirnya kita diberikan pembicara-pembicara yang luar biasa. Ada pendeta muda Feby Timotius, asisten gembala sidang Gereja Baptis Indonesia Grogol. Ada pendeta Rene Salvatierra, pimpinan dari World Life. Ada Bapak Sri Margono selaku ketua pengurus yayasan. Guru karyawan diperlengkapi, kami semua digairahkan kembali sebagai seorang pengikut Kristus. Kita menikmati fasilitas yang menurut saya luar biasa, seperti di hotel. Saya mendengar penginapan itu setara dengan hotel bintang 5, makanya sarapannya bisa milih macam-macam, tinggal nari perutnya. Tidurnya nyenyak, makanya saya pules sekali Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan luar biasa, tanggal 2 sampai 4 Agustus mendatang, lagi-lagi bekerja sama dengan World Life. Ada retreat siswa dari kelas 6 sampai SMP dan SMA, sekitar 215. Itu hanya dari sisi murid. 2 malam 3 hari. Dan itu sepertinya saya mudah sekali
Terima kasih Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan memberkati gereja Tuhan dan sekolah ini secara luar biasa. Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita berada dalam kondisi yang tidak seperti kita harapkan, masih dapatkah kita mengucap syukur? Ketika kondisi keadaan terjadi kita alami dan itu tidak seperti yang kita harapkan, apakah kita tetap dapat mengucap syukur ketika berkat Tuhan di depan kita nikmati? Saya sampaikan, ketika keadaan rumah tangga Bapak Ibu Saudara baik-baik saja, mengucap syukur dengan luar biasa. Tetapi ketika Bapak Ibu berada dalam situasi yang sulit, mungkin sulit ekonomi, mungkin sulit tentang sakit penyakit, ada mengalami banyak kesulitan, biaya pendidikan anak-anak yang semakin besar, pekerjaan yang tidak kunjung mengalami kemajuan, apakah Bapak Ibu Saudara tetap bersyukur? Firman Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala sesuatu. Bersyukurlah dalam segala sesuatu, itu artinya baik tidak baik keadaanmu, bersyukur saja. Menguntungkan atau tidak menguntungkan, bersyukur saja. Sehat maupun tidak sehat, bersyukur saja. Firman Tuhan hari ini mengajari kita, menasehati kita, saya dan ibu bapak saudara, dalam semua keadaan yang kita alami, baik atau tidak baik, bersyukur saja. Bersyukur saja Bapak Ibu Saudara. Mari kita memperhatikan teks kita, Yakobus pasal 5, ayat 7 sampai 11. Mengapa saya memberi judul bersyukur saja? Kita akan mengerti apa yang terjadi, yang ditulis dalam perikop ini, ayat 7 sampai yang ke-11. Dan itu akan menolong kita bersyukur saja, apapun yang kita alami. Baik ataupun tidak baik keadaanku, bersyukur saja. Baik ataupun tidak baik keadaan kita, mari kita bersyukur saja. Firman Tuhan demikian Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan untuk kita. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu saling bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersyukur saja. Perikop kita memberitahu bahwa para nabi, jemaat pada waktu itu sedang menghadapi situasi yang sulit. Mereka mengalami berbagai penderitaan, mereka mengalami penganiayaan yang membuat mereka mengalami berbagai kesulitan. Dan ayat ini memberitahu kepada kita, nasihat itu diberikan kepada mereka. Janganlah kamu bersungut-sungut. Janganlah kamu bersungut-sungut dan janganlah kamu mempersalahkan satu dengan yang lain.
melainkan bersyukur saja. Ringan kan Bapak Ibu Saudara? Bersyukur saja. Tetapi memang itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi kita ada dalam kasih karunia daripada Allah. Dan karena itu apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan, mari kita bertekad untuk melakukan bersyukur saja. Ada uang ataupun tidak ada uang. Ada beras ataupun tidak ada beras. Ada beras tetapi tidak ada lauk. Mari bersyukur saja. Sedang sakit, mari bersyukur saja. Sedang mengalami di PHK, bersyukur saja. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Ada 3 hal kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mengapa kita dinasehati untuk bersyukur saja, termasuk ketika kita menghadapi kesulitan dan penderitaan. Karena sesungguhnya sebenarnya hidup ini, hidup kita berbatas oleh waktu. Mengapa bersyukur saja Bapak Ibu Saudara ketika kita menghadapi berbagai persoalan, penderitaan, kesukaran. Oleh karena hidup kita, hidup saya dan ibu bapak saudara dibatasi oleh waktu. Ada yang mau hidup sampai usia 150? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada ya? Angkat tangan kalau ada. Ya. Duh, bisa jadi loh. Kalau Tuhan mengendaki, kan kita enggak bisa. Ya, tapi Bapak Ibu sudah membayangkan mungkin ya, umur 100 saja sudah rasanya aduh gitu ya. Kok umur 100? Umur 58 aja sudah mulai asam urat. Ya. Umur 58 saja sudah setiap hari bawa obat. Itu apa pendeta? Obat doping. Jadi kalau pagi saya minum 3, kalau siang 1, sore 2 gitu ya, gitu. Saudara, hidup kita berbatas oleh waktu. Hidup ini berbatas oleh waktu. Bapak Ibu Saudara, memang ada yang dikaruniai oleh Tuhan sampai 100 lebih. Tetapi jangan berpikir saya pasti sampai di sana, enggak. Dan Alkitab yang baru kita baca tadi memberitahu kepada kita, waktu Tuhan datang sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat. Kalaupun dekatnya itu enggak tahu kapan, kita enggak pernah diberitahu. Yang jelas Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, waktu kita masing-masing, sebagaimana ketetapan Tuhan, ajal itu akan menjemput kita, siapapun kita. Siapapun kita. Ajal itu akan menjemput kita. Karena itu saking, apa itu? Saking ya. Karena singkatnya, betapa singkatnya hidup kita, jangan diisi, jangan diwarnai dengan bersungut-sungut. Ya ngerti ya? Itu nasihatnya. Ya. Jadi karena hidup ini singkat, berbatas oleh waktu, jangan diwarnai kehidupan kita dengan bersungut-sungut, bahkan mempersalahkan satu dengan yang lain. Istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri, akhirnya cekcok tengkar. Anak setiap hari suruh mendengar suara pertengkaran ayah dan ibunya. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengisi hidup ini yang singkat itu dengan bersyukur. Bersyukur saja Bapak Ibu Saudara. Kalaupun dompetmu enggak ada isinya, hanya KTP saja, bersyukurlah. Tapi kartu kreditnya banyak. Dompet boleh ketinggalan, tetapi handphone jangan sampai ketinggalan, karena bisa ambil sewaktu-waktu di mana saja. Itu namanya punya uang. Di rekening sudah tidak ada,
tinggal berapa ya? Di rekening BCA itu paling kecil bisa berapa? Kayaknya 1.000 lebih dikit masih bisa loh ya, gitu. Ya di rekening tinggal katakanlah 2.000 atau 5.000, di dompet tidak ada. Bersyukur saja. Ngapain sungut-sungut? Emang ketika kita sungut-sungut lalu datang uang segepok, masuk langsung ke dompet kita, Bapak Ibu Saudara, langsung masuk ke rekening kita, itu bisa deh. Itu bisa, ujuk-ujuk masuk ke rekening kita bisa. Tetapi maksud saya Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi kepepet pun jangan bersungut-sungut. Jangan mempersalahkan satu dengan yang lain. Suami istri nikmati saja, hidup rukun. Jangan mempersalahkan. Udah di PHK, ya, sampai rumah sepertinya diintimidasi. Emang ada pendeta istri mengintimidasi suami? Enggak ada sih. Kan memang sudah ditakdirkan. Kalau suami laki-laki itu harus memberi nafkah. Nah itu sama mengintimidasi enggak? Mengintimidasi enggak? Enggak apa-apa yang, gitu kan, beda kan? Enggak apa-apa yang punya, enggak punya, sayang sedang di PHK. Enggak apa-apa. Yang kuat ya, kita berdoa. Apa bedanya dengan laki-laki itu memang diciptakan untuk mencari uang. Itu bedanya apa beda? Beda sekali. Sama-sama ngomong bersyukur saja. Gitu ya. Bersyukur ya. Walaupun bulan ini enggak dapat bonus gitu ya. Padahal angsurannya macam-macam. Dihitung-hitung enggak cukup. Bersyukur saja. Bapak Saudara, hidup ini berbatas oleh waktu. Jangan diwarnai pertengkaran, percekcokan oleh karena sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jalani aja dengan ucapan syukur. Ya, yang kedua. Bapak Ibu Saudara, mengapa harus bersyukur? Karena yang sulit itu tidak hanya saya dan Ibu Bapak Saudara. Benar? Yang mengalami kesulitan itu tidak hanya kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi ada orang yang mungkin lebih sulit. Sekian tahun yang lalu, mungkin tidak tahu Bapak Ibu mungkin sudah pernah tahu dan mendengar, bahkan terlibat untuk menolong orang ini. Ketika kami diberitahu bahwa ada orang yang perlu ditolong, seorang ayah dan dengan 2 anaknya. Dia tidur di bawah kolong jembatan Angke. Bu Stefanus dengan Pak Karyadi waktu itu jemput, lalu dibawa ke pastori. Dikasih kamar di situ, tidur ayah dan 2 anaknya. Lalu pernah bekerja membantu di Pak Tovan ketika membangun rumah pojok itu. Lalu kita kontrakkan, kita belikan gerobak sayur, sampai ibu membelikan sayur yang ditaruh di gerobak itu dengan harapan supaya jualan, ya dengan supaya jualan. Tapi ya enggak tahu, mungkin lebih nyaman tinggal di sana. Ya tidak harus dia panas-panas, angkat-angkat batu, tidak harus panas-panas nyurung gerobak, ya toh, gitu. Sampai dibelanjain Bu Stefanus waktu itu sayurnya, gitu. Dia meninggalkan kami. Ya enggak apa-apa, itu pilihannya. Tetapi maksud saya, ada orang-orang yang lebih kesulitan daripada kita, Bapak Ibu Saudara. Bersyukur saja, karena kalau kita masih bisa tidur di kasur yang endut, di ruangan yang dingin, makan yang masih pakai daging. Wong baru tidak makan pakai daging aja kayak stresnya bukan main. Ya. Masih ada sambal cabai merah itu jos gitu ya. Oh, itu Pak Pendeta suka sambal gitu. Saya enggak suka sambal. Loh Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi bersyukur saja. Ya, karena ada orang yang mungkin lebih sulit dari kita.
secara ekonomi, mungkin secara kesehatan, pekerjaan. Jangan bersungut-sungut dong. Ya, menjadi anak Tuhan tuh yang happy. Menjadi anak Tuhan tuh yang mari bersyukur. Apapun keadaannya, dikatakan oleh firman Tuhan Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-10 demikian. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah para nabi yang berbicara atas nama Tuhan, ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Mereka sabar dan tabah menderita. Jadi ambillah mereka sebagai contoh. Jadi yang menderita itu rupanya termasuk nabi. Bapak Ibu ingat Nabi Elia. Ya toh? Tuhan katakan apa kepada dia? Pergilah ke sungai mana? Sungai Drin, Sungai Kerit. Lalu sudah tiba di Sungai Kerit, yang ada hanya air, Bapak Ibu Saudara. Dia minum dari situ. Minum dari situ. Dia harus menunggu burung gagak untuk mengirimkan makanan. Dia hamba Tuhan loh. Dia nabi Tuhan. Dia dipanggil oleh Tuhan. Tetapi dia juga mengalami penderitaan. Sungai kering. Burung gagak tidak muncul lagi. Lalu bagaimana? Apakah Elia bersungut-sungut? Apakah Elia menyalahkan Tuhan? Loh, aku iki utusanmu loh Tuhan, aku iki nabimu, aku iki pelayanmu. Mana? Enggak, Elia enggak demikian. Jadi yang menderita tidak hanya orang lain, termasuk hamba Tuhan. Elia pada waktu itu. Mungkin juga ada hamba-hamba Tuhan di pelosok sana, yang mungkin mengalami masa sulit. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi anak Tuhan itu tidak dijamin, lalu Tuhan menjamin hidupmu terus makmur, melimpah, sehat terus. Enggak. Tetapi kalaupun demikian Bapak Ibu Saudara, kalaupun demikian, mari bersyukur saja. Enggak usah bersungut-sungut. Enggak usah saling mempersalahkan, rugi dong. Kalau suami istri hanya berantem terus, tengkar terus, cekcok terus gara-gara ekonomi, kan lucu. Ya toh? Jadi nikmati saja, bersyukur terus, melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ya, jadi tidak hanya kita yang mengalami kesulitan. Ada orang-orang yang jauh lebih sulit. PJ Gubernur DKI Heru sedang mempersiapkan lokasi untuk orang-orang yang tinggal di bawah jembatan Angke. Akan dibuatkan rusun untuk mereka. Artinya, oh enggak pendeta, pengemis-pengemis itu ada yang punya rumah di sana luar biasa lebih baik dari kita. Bahkan belum lama ini ditemukan Bapak Ibu Saudara seorang pengemis yang ada di mana itu? Yang Pak Pendeta mana itu? Kuningan itu namanya apa yang Pak Pendeta kemarin? Saya kok tadi udah tak lupa. Semanggi, ya gitu ya. Itu ditemukan apa? Dia membawa uang puluhan juta, belasan juta, pengemis. Memang ada orang-orang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada orang yang benar-benar mengemis. Ada orang-orang yang benar-benar enggak punya. Artinya apa? Puji Tuhan kalau kita masih bisa seperti ini. Bersyukurlah. Kalaupun sedikit mengalami kesulitan, enggak usah menggerutu. Ya gajinya terlambat dikit, enggak usah menggerutu, malah jadi tabungan gitu kan. Gitu loh, jadi celengan gitu ya. Itu yang dua ya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua adalah tidak hanya kita yang mengalami kesulitan, tetapi orang lain juga. Bahkan ada orang yang lebih sulit. Karena itu bersyukur saja apapun yang Bapak Ibu Saudara alami. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-11 demikian. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu para nabi itu, para
mereka yang tekun dalam penderitaan, tetap tekun dalam penderitaan, yaitu mereka yang bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengar, kita membaca berulang kali kitab Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bersyukur saja. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang penyayang, yang murah hati untuk kita. Bahkan saya mendengar luar biasa ya pendeta, Tuhan itu dahsyat, nyambung-menyambung. Sudah mulai menipis ada lagi. Sudah sangat menipis ada lagi. Sudah kolab habis datang lagi. Itu Tuhan saudara, Tuhan kita. Dia murah hati kepada kita. Mengapa sulit bersyukur? Mengapa harus bersungut-sungut? Mengapa harus menyalahkan satu dengan yang lain? Sudah suami capek sepanjang hari kerja, ngopi belum. Mana Pak? Maksudnya jangan sampai lepas, langsung diminta, kemudian dicatat, kemudian bagus sih, diamankan. Tapi ngopi aja belum sudah ditanyain. Ya sepanjang hari enggak dapat. Jualan enggak dapat. Saudara, bersyukur saja ya. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat, penyayang, maha penyayang. Dia pemurah, dia murah hati, dia penuh dengan belas kasihan. Dia tahu kita, dia melihat kita. Luar biasa. Jadi mengajak kita semua seperti tema bulan ini, Allah kita hebat. Karena itu mari bersyukur saja apapun yang kita hadapi. Mungkin sedang menghadapi kesulitan, mungkin sedang mengalami masalah kesehatan atau apapun saudara. Mari tetap bersyukur dan bersyukur. Kalau kita ada sampai hari ini, saya masih bisa pakai jas. Saya masih bisa khotbah menyampaikan firman Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepada Engkau. Tapi kalaupun jas ini tidak punya apa-apa, bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan menjadi pribadi-pribadi Kristen yang banyak mengeluhnya daripada bersyukurnya. Jangan lebih banyak menggerutunya, bersungut-sungutnya daripada bersyukurnya. Bersyukur saja. Bersyukur saja. Bersyukur saja. Mari berdoa. Bapak Ibu tunduk kepala. Renungkan firman Tuhan. Tidak habis-habisnya Bapak Ibu Saudara persoalan yang kita hadapi, tantangan, masalah. Tidak pernah habis selama kita masih ada di muka bumi ini. Ada banyak orang yang mengisi hidupnya dengan menggerutu, mengeluh, bersungut-sungut. Bahkan sampai ada yang tidak tahan hidup, harus mengakhiri hidup dengan cara yang tidak berkenan. Mari belajar terus bersyukur. Bersyukur saja. Mari mengisi kehidupan yang dibatasi oleh waktu ini dengan bersyukur. Jangan mewarnai hidupmu dengan menggerutu, mengeluh, bersungut-sungut. Mari bersyukur saja karena ada orang-orang yang mungkin lebih sulit dari kita, lebih menderita dari kita. Makan pun mungkin tidak seperti kita.
Tidur pun mungkin tidak seenak kita. Tidak senyaman kita. Ada orang-orang lain yang mengalami kesulitan. Mungkin di antara kita. Satu dengan yang lain tidak sama. Mungkin orang-orang yang sulit itu ada di antara kita. Bapak Ibu Saudara sedang mengalami masa sulit mungkin. Masa sukar. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan bersyukur saja ya Bapak Ibu Saudara. Bersyukur saja karena ada orang-orang yang mungkin lebih susah dari kita. Mau makan saja susah. Dia harus mengais-ais. Mari mengisi kehidupan kita dengan bersyukur. Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Dia maha penyayang. Dia berbelas kasihan. Dia murah hati kepada kita. Singer akan menyanyikan nyanyian responsif. Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan. Apakah saudara sedang menghadapi masa sulit, lalu seperti apa responmu? Bersungut-sungut? Mempersalahkan satu dengan yang lain? Firman Tuhan hari ini menasihati kita supaya kita bersyukur saja, sabar. Kita punya Allah yang setia. Kita punya Allah yang selalu menjagai kita, mengangkat kita saat jatuh, menopang kita, menyertai kita setiap waktu, memperhatikan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua berdiri. Mari kita katakan bersama-sama, ku berikan syukurku ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Benar Tuhan. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikan aku berharga ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, Kau menasehati kami supaya kami tidak bersungut-sungut, supaya kami tidak saling mempersalahkan, tetapi kami mau sabar, kami mau bersyukur. Kita pujikan pujian ini. Kau Bapa, Bapa yang baik. Kita bersyukur oleh karena kita punya Bapa yang selalu menyertai setiap waktu dalam kehidupan kita. Amin. Kami mau bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu menjagai kehidupan kami. Engkau mengangkat aku ketika aku jatuh ya Tuhan.
Engkau menopang aku. Mari kita katakan, ku berikan syukurku. Oh, terima kasih ya Tuhan. Kami mau bersyukur. Ajari kami Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kasih. Musik saja silahkan dialunkan. Apakah Bapak Ibu sedang sulit mengucap syukur karena kesulitan persoalan, kondisi yang tidak baik yang Bapak Ibu Saudara alami? Mari, seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan, sabar. Mari bersyukur saja Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita bersyukur, ketika kita sabar, tetap tekun, seperti para nabi, seperti Ayub, Tuhan kita adalah Tuhan penyayang, penuh dengan belas kasihan. Dia menyediakan Bapak Ibu Saudara untuk Ayub. Dia menyediakan luar biasa, memulihkan Ayub. Bersyukur saja. Bersyukur saja. Bersyukur saja Bapak Ibu Saudara. Kita akan pujikan, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Bapak Yohanes Wijaya akan mengucap syukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Amin. Kau jadikanku berharga di mata. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Mari kita katakan, ku bersyukur. Berikan syukurku buat buat pertolonganmu. Kau jadikanku berharga padamu. Kau Bapa yang baik, Bapak kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kesempatan yang Allah berikan kepada kami. Bahkan kalau kami boleh mengalami berbagai macam persoalan kehidupan, dan itu adalah sebuah kesempatan yang baik yang Allah berikan kepada kami. Karena itu Tuhan Yesus ajar kami untuk
mengucap syukur apapun keadaannya, apapun yang kami alami, keadaan apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena itu Tuhan Yesus, kami ingin melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kami mau melibatkan Allah yang adalah sumber kemenangan. Bahkan ketika kami menghadapi tantangan kehidupan, kami percaya ada kemenangan yang Allah siapkan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus ajar kami mengucap syukur, ajar kami untuk berpaut kepada Tuhan, ajar kami untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan ucapan syukur meluap dalam kehidupan kami, bahkan dalam setiap persoalan kami hadapi. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pagi ini yang mengajarkan kami untuk bersyukur saja. Tidak ada cara lain. Ketika kami menghadapi persoalan hidup, kami hanya bersyukur saja kepada Tuhan yang adalah kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, buat setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Pernyataan firman Tuhan yang merupakan kekuatan bagi kehidupan kami sebagai orang percaya. Menolong kami untuk selalu bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni atas dosa dan kesalahan kami ketika kami tidak bersyukur, tidak meresponi kehidupan kami, tidak meresponi setiap persoalan kami dengan ucapan syukur. Mohon ampun ya Tuhan. Dan kami mau berjanji, berkomitmen untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengar. Amen. Bahkan hamba-Mu yang Tuhan pakai secara luar biasa menyampaikan firman Tuhan, urapi pendeta Stefanus dan keluarga menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dan Tuhan sudah memelihara kita sepanjang minggu ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Firman Tuhan dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan kalau pada pertengahan ibadah pagi hari ini kami boleh memberikan yang terbaik. Tuhan berkati persembahan dan perpuluhan kami pada saat ini ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkati orang-orang yang mengelola agar berikan hikmat, bijaksana dan tanggung jawab agar dapat mengelola dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui gereja kami Cengkareng Indah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan sambil memberikan persembahan, kita akan memujikan berkat anak cucu. Di mana-mana
kasih Allah pada begitu besar, kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadi kaya, yang merendahkan dan meninggikan Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi imannya, ada yang mustahil bagi orang percaya. Saat ini kita akan menyaksikan penyerahan anak. Doa penyerahan anak akan dilakukan oleh Pendeta Stefanus Ngatimi. Bapak Ibu Saudara mohon bersabar, kita akan mendoakan dua anak yang akan diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk didoakan pada ibadah pada saat ini. Saya mengundang kepada kedua orang tua Pak Yulianto bersama istri Yosep ya, Pak Yosep. Lalu yang kedua Bapak Setiaman Sendrato bersama istri. Mantap. Boleh di situ. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika satu saat para orang tua membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus Kristus, para murid bereaksi dengan marah, ya dengan marah, karena merasa anak-anak pasti mengganggu, ya pasti mengganggu. Bikin gaduh, ya, bikin persoalan, gitu. Padahal bisa jadi yang bikin gaduh itu tidak hanya anak-anak, ya termasuk para orang tua bisa demikian. Tetapi prinsip kebenaran Bapak Ibu Saudara bahwa orang tua bertanggung jawab, berkewajiban membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi anak-anak wajib dibawa orang tuanya, ya, oleh ayah dan ibunya kepada Yesus Kristus, karena Tuhan adalah sumber hikmat, ya sumber hikmat. Lalu Tuhan juga yang melengkapi segala sesuatunya bagi anak kita. Karena itu saya mendorong Pak Yosep sama istri, Pak Setiaman sama istri, bawa anak-anak kalian, bawa anak-anak Bapak Ibu kepada Yesus Kristus.
dengan cara ya sekolah minggu, ya jangan dikirim, jadi antar dan bergabunglah bersama-sama. Itu menjadi penting ya, karena ini kesempatan yang luar biasa untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, ya kepada anak-anak kita. Yang kedua, ajak mereka berbakti dengan setia, ya. Ajari mereka di rumah dengan firman Tuhan. Berilah teladan kepada mereka, karena itulah yang Tuhan ingin nasihatkan untuk kita semua sebagai para orang tua. Jangan diabaikan ketika Tuhan sudah memberikan berkat anak kepada kita. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan mendoakan, dan Bapak Ibu Saudara juga mendukung di dalam doa untuk anak-anak kita. Ya. Bisa saya gendong ya, Salum. Pak Yosef di sebelah saya, Bu Anu di sini. Ya. Oke. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami bersama Bapak Yosef dan istri serta kakak Salum yaitu Iel datang kepada Tuhan. Kami bersama keluarga ini mengucap syukur karena Engkau menghadiahi, memberikan anak kepada Pak Yosef dan istri anak kedua, yaitu Gracia Salum Yosefat. Sekarang ini kedua orang tua dan kakaknya bersama hamba-Mu datang ke hadirat-Mu, ingin mendoakan anak kami, adik kami Salum. Tuhan yang memberi kepada keluarga ini, Tuhan yang telah mengaruniakan, biarlah Salum bertumbuh dengan baik, ada di dalam bentukan Tuhan, sehingga anak ini bertumbuh sehat dan diberkati oleh Tuhan hari-harinya. Engkau memberi dan menyiapkan masa depan untuk anak kami, Gracia Salum Yosefat. Pakailah Pak Yosef dan istri, tambahkan hikmat kepada mereka menjadi orang tua yang baik. Orang tua yang selalu bersama-sama dengan Salum dan Iel datang kepada Tuhan dan mengajari mereka, anak-anak mereka, Salum ini dengan firman Tuhan. Hamba menyerahkan Gracia Salum Yosefat di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Salum ya. Silakan. Ya. Silakan. Sini, Bu. Halo. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur kami bersama Bapak Setiaman Sendrato dan Ibu. Oleh karena Engkau juga yang menambahkan anak di tengah-tengah keluarga ini, yaitu anak kami Vincent Christian Sendrato. Tuhan yang telah mengaruniakan kepada keluarga ini, kami mendoakan Christian Vincent ini supaya bertumbuh dengan baik. Tuhan terus memimpin dia, memberikan kesehatan pertumbuhan secara lengkap. Bahkan Tuhan menyiapkan masa depan untuk anak kami Vincent Christian Sendrato. Tuhan tambahkan hikmat-Mu kepada Pak Setiaman Sendrato dan istri dengan hikmat supaya dapat mengajari, bahkan bersama-sama hidup dalam firman Tuhan. Dan anak-anak ini Tuhan memberkatinya dengan masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan anak kami Vincent Christian Sendrato di dalam berkat kasih karunia daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Ya. Tuhan berkati. Ya. Saya mengundang Bu Novita untuk ke depan selaku Ketua Umum Sekolah Minggu untuk memberikan piagam penyerahan anak supaya baik Vincent maupun Gracia, Salum terus dibawa belajar firman Tuhan. Ya. Ya, baik, Tuhan memberkati, silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Saat ini kita juga mau bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini. Baik yang berulang tahun pernikahan maupun bertambahnya usia. Yang pertama Ibu Yuliani, Ibu Sakius tanggal 24 Juli, Saudari Yuliana Leonita Mulyawan tanggal 25 Juli, Bapak Aknafri Kombebuana tanggal 25 Juli, Ibu Warsiti 26 Juli, Bapak J. Pendi 29 Juli. Yang berulang tahun pernikahan minggu ini, Bapak Ibu Margono tanggal 20 Juli yang ke-35, Bapak Ibu Theodaniel Susanto tanggal 28 Juli yang ke-21, Bapak Ibu Suhermanto tanggal 29 Juli yang ke-20. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini silakan maju ke depan. Kita akan mendoakan dengan menyanyikan pujian selamat ulang tahun dan panjang umurnya. Mari silakan Bapak Ibu, Saudara yang hadir. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian selamat ulang tahun. Ulang tahun Pak Dania dan istri, ulang tahun pernikahan yang ke-21 ya. Lalu Yuliana selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, sehat panjang umur, Pak Daniel dan istri semakin mengasihi, saling mengasihi seperti tadi malam ya. Nasihat firman Tuhan tadi malam. Bapak Ibu mari berdiri bersama-sama, saya akan mendoakan. Pak Margono dan Bu Margono sudah tadi pagi dan saya akan mendoakan teman-teman yang hadir dan yang lain. Bapak Surgawi, kami bersyukur oleh karena Engkau menambahkan usia kepada Ibu Yuliani, Saudari Yuliana Leonita Mulyawan, Bapak Aknafri Kambuana, Ibu Warsiti dan Bapak J. Pendi minggu ini, masing-masing
Tuhan yang selama ini sudah menyertai, memimpin, memberkati, dan kami mendoakan supaya Tuhan Yesus Kristus juga yang terus-menerus menyatakan kasih dan memberi sehat panjang umur, menyertai hidup mereka, dan masa depan mereka terus Tuhan berkatkan kepada saudara-saudara kami ini. Kami juga mengucap syukur, bersukacita bersama dengan Bapak Ibu Tio Daniel Susanto. Demikian juga Bapak Ibu Suhirmanto yang Tuhan berkati dengan usia pernikahan mereka. Tuhan yang telah mempertemukan dan mempersatukan mereka. Selama ini Tuhan sudah menyertai kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Hamba-Mu dan kami semua teman-teman mendoakan supaya Tuhan juga yang terus menyertai rumah tangga teman-teman kami ini. Tuhan menghadirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga mereka sukacita, bahkan memenuhi mereka. Damai sejahtera, kasih yang dari Tuhan, dan mereka hidup bahagia bersama keluarga mereka, bersama anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Hamba saat ini ingin berdoa untuk rencana survei pelayanan ke TPW Sri Mulyo Tulang Bawang, Lampung. Besok hari Jumat kami akan berangkat. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan menolong, dan kami rindu Tuhan. Gereja Tuhan di tempat ini, Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, oleh kemurahan-Mu Engkau terus menambah-nambahkan jaringan pelayanan yang semakin luas, menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan survei dan proses berikutnya di dalam berkat penyertaan daripada Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk rencana retreat siswa kelas 6 SD, SMP dan SMA tanggal 2 dan sampai 4 Agustus. Tuhan berkati persiapan-persiapan akhir panitia, tim dari pihak sekolah maupun dari World Life, supaya kegiatan retreat ini Tuhan sertai sebagaimana Engkau telah menyertai retreat guru dan karyawan. Nama Tuhan dipermuliakan. Upaya untuk menjangkau sebanyak mungkin orang bagi Tuhan, memuridkan sebanyak mungkin orang bagi Tuhan, dinyatakan salah satunya melalui kegiatan retreat ini. Karena itu hamba-Mu mau menyerahkan semuanya berada di dalam berkat penyertaan daripada Tuhan. Akhirnya hamba-Mu mohon berkat untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, umat Allah yang pagi ini bersama-sama datang menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan, menikmati firman Tuhan. Kami mendoakan supaya kasih, segala kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan Engkau limpahkan kepada setiap pribadi umat-Mu maupun bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang rindu pekerjaan. Tuhan tolong mereka, Engkau memberkati sebagaimana selama ini Tuhan telah memberkati. Dan pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi maupun keluarga, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Engkau memberi berkat jalan keluar dari setiap pergumulan umat-Mu, ya Tuhan. Saudara kami yang sakit, siapapun mereka, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, seperti Pak Endro, seperti Pak Kekeng, seperti Pak Sidi, seperti teman-teman kami yang lain, Bu Endang yang masih terapi. Kami berdoa untuk Bu Yakub, berdoa untuk Ibu Tio Kimoi, berdoa untuk Bapak Ko Ahui dan istri. Tuhan jamah, berdoa untuk Ibu Asien, Tuhan sembuhkan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkat-Mu turun atas kami semua. Oleh karena hanya Engkaulah
Tuhan kami yang hidup, yang menjadi pengharapan satu-satunya bagi kami. Ibu, bapak, saudara, anak-anak, mari kita mengakhiri kebaktian kita saat ini. Mari kita melanjutkan atas perkenan Tuhan dan berkat Tuhan, hari-hari yang Tuhan berikan untuk kita, dengan tetap tengadah, mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus, seraya kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Terimalah berkat, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan oleh Roh Kudus, melimpah memberkati Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan kita semua, sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Amin. Tuhan Allah menyertai sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawal, Allah menyertai sampai sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah besertai. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.